Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali bertemu dalam doa pagi online dimanapun saudara berada. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia lebih lagi. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah Dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah Dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah Dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah Dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah Dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Hanya Engkau penolong, penolongku hanyalah Dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang
Bapa kami yang setia, Engkau juru selamat kami yang hidup. Oh Yesusku, terima kasih, Engkau selalu ada di tengah kami Tuhan. Oh Yesus, ku bersyukur atas kasih setiamu, atas anugerahmu. Oh Yesusku, terima kasih. Oh Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada dalam musim kehidupan kami. Di saat kami melihat begitu banyak masalah, begitu banyak beban, begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau selalu menopang kami, sehingga kami tetap menabur, memberikan yang terbaik ya Tuhan. Karena kami percaya tiba saatnya nanti kami akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati pada pagi hari ini pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati dan urapi mereka ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom, shalom. Kebahagiaan dalam menabur dengan air mata dan menuai dengan sorak gembira. Nah itu diambil dari Mazmur 126 ayat 5. Tema khotbah di bulan ini yaitu orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur ini kita akan menemukan pesan yang indah tentang kebahagiaan yang datang dari sebagai atau hasil dari kesetiaan dan ketekunan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat ini juga kita bisa melihat gambaran orang yang sedang menerima tantangan, pergumulan, baik di dalam sekolah, kuliah, pekerjaan, usaha. Tetapi ayat ini menyampaikan akan ada janji atau akan ada berkat yang luar biasa setelah kita melaluinya. Yang pertama, mari kita melihat pelajaran yang berharga. Yang pertama, menabur dengan air mata. Bagaimana ini kita menabur dengan air mata? Di dalam hidup ini kita akan seringkali menghadapi tantangan, cobaan, dan penderitaan, sehingga kita mengeluarkan air mata. Namun ketika kita menghadapi dengan kesetiaan, dengan kepercayaan, dengan setia, percaya dengan Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh buahnya, kita akan memperoleh sukacita dengan apa yang kita tabur. Kita akan melihat bahwa setiap air mata yang kita curahkan tidaklah sia-sia, karena Tuhan mengasihi setiap penyesalan dan kepedihan kita. Jadi Tuhan Yesus melihat kesetiaan kita, melihat keikhlasan kita, melihat apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan dengan kesetiaan kita. Nah, dan Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang menaruh harapannya padanya di dalam situasi apapun. Di dalam situasi apapun, Tuhan Yesus akan setia dan akan melihat. Kita bisa melihat contoh tentang Hana beberapa lama, bertahun-tahun dia belum memiliki keturunan. Dia sudah taat, setia, dia datang rumah ibadah, dia memuji, terus dia menyembah, dan belum juga ada keturunan. Tapi di suatu saat dia menyampaikan bahwasanya, Tuhan, sekiranya ya Tuhan mengasihi aku, berikanlah aku seorang keturunan, maka aku akan memberikannya kepadamu Tuhan, sehingga seumur hidupnya melayani Engkau. Nah, di dalam situasi ini Hana berselah, Hana berkeluh kesah hanya kepada Tuhan.
hanya menangis kepada Tuhan, tetapi hanya meyakini, percaya Tuhan Yesus pasti tolong. Dan akhirnya Tuhan Yesus juga menolong, sehingga lahirlah seorang Samuel. Nah, kemudian yang kedua, firman ini menyimpan keyakinan. Jadi setiap jemaat atau setiap orang-orang yang percaya, kita yakin dalam proses orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, kita harus yakin bahwasanya Tuhan pasti memberikan kelimpahan setelah itu, atau kita pasti menuai. Jadi mengajarkan untuk tetap setia dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi kesulitan. Karena setelah menabur dengan air mata, tiba saatnya kita akan untuk menuai dengan sorak-sorai. Seperti petani itu menabur, sebelum menabur dia harus membajak sawahnya, mengelola tanahnya, kemudian ditabur, kemudian digarap sama petaninya itu kurang lebih 4 bulan, kemudian dia menuai dengan sorak-sorai. Nah, Tuhan akan memberkahi hasil jerih payah kita, dan kita akan pulang dengan sorak-sorai membawa hasil melimpah. Karena dengan kesetiaan kita yakin Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita pergumulkan dengan setianya ini. Nah, bagaimana kita juga bisa melihat seorang Ruth ini juga ditinggalkan suaminya, ditinggalkan mertuanya yang laki-laki, dan tetapi Ruth ini disampaikan oleh Naomi, silahkan pulangkan masing-masing. Tetapi Ruth ini memilih setia untuk datang kepada untuk ikut dengan Naomi, sehingga Naomi dalam keadaan sulit, dalam tekanan ekonomi, dalam keadaan apapun di masa itu, Naomi mau melewatinya dengan setia. Ruth-nya ini dalam tekanan apapun ini, dia tetap setia dan dia tetap mengikuti dan dia menghadapinya. Kemudian Ruth mendapatkan upah dari kesetiaannya, yaitu dengan menikah dengan seorang kaya raya pada zamannya itu, yaitu Boaz. Ya, kemudian hidup Ruth menjadi baik. Kemudian poin yang berikutnya adalah bersyukur dalam penuaian. Jadi setelah kita berproses mencucurkan air mata, terus kemudian kita menghadapi tantangannya dengan keyakinan, kemudian kita dipulihkan keadaan kita dari keadaan yang semula menjadi keadaan yang lebih baik, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, saat kebahagiaan pasti akan datang. Jadi ketika menuai, ketika kebahagiaan itu datang, ketika hasil itu datang, marilah kita belajar untuk selalu datang kepada Tuhan, mengucapkan syukur, bersorak-sorai atas kasih-Nya, atas kemurahan-Nya, atas berkat-Nya, atas hikmat yang diberikan Tuhan selama kita menghadapi tantangan. Jadi jangan lupa bagaimana air mata dan doa kita telah menyertai setiap langkah kita menuju penuaian ini. Jadi Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Semuanya yang kita tuai, semuanya datangnya dari Tuhan, bukan hasil kehebatan kita, tapi datangnya daripada Tuhan. Nah, kemudian kita juga bisa belajar dari kisah dari seorang 10 penyakit kusta yang datang pada Tuhan meminta kesembuhan, dan Tuhan memberikan jawaban, silahkan pergi. Bisa dibaca di dalam Lukas 17 ayat 11-19. Mereka disembuhkan. Ketika 10 orang ini sembuh, hanya ada 1 orang yang datang kembali kepada Tuhan, yaitu orang Samaria yang datang kepada Tuhan Yesus dengan ucapan syukur karena mendapatkan kesembuhan, dan seketika itu juga dia juga menerima keselamatan. Dan saya percaya ketika keadaan kita dipulihkan dari menabur, mencucurkan air mata, dan kita menuai dengan sorak-sorai, kita bersyukur pada Tuhan, maka kita akan ditambahkan apa yang tidak kita pikirkan, apa yang kita tidak harapkan, kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Jadi selain kita akan dipulihkan, mendapatkan lebih apa yang tidak kita pikirkan. Jadi percayalah saudara-saudara, ketika dipulihkan kembali kepada Tuhan, bersyukur. Jadi kita diajarkan untuk menabur dengan air mata dan menabur dengan kepercayaan. Ketika kita tetap setia dan kita tidak menyerah, Tuhan akan mengubah tangisan kita
menjadi sorak-sorai kebahagiaan. Dan marilah kita mengandalkannya di situasi apapun, di situasi yang sangat genting apapun, kita tetap percaya pada Tuhan, kita menyerahkan kepada Tuhan, kita meminta belas kasihan Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan, kita minta hikmat sama Tuhan, kita yakin bahwasanya Tuhan akan mengasihi kita dengan sepenuh hati, dan kita memberikan semuanya kepada Tuhan, dan kita akan menerima janji dengan sukacita, menuai dengan sorak-sorai. Penuhilah dengan sukacita dan syukur atas setiap berkat-Nya, karena Dia senang melihat anak-anaknya hidup dalam kebahagiaan dan kesetiaan. Jadi jemaat yang terkasih, mari kita imani apa yang sedang kita alami, situasi keadaan apapun sekarang ini, percayalah dan yakinlah kita akan mendapatkan berkat. Dan ketika mendapat berkat dan mendapatkan penuaian, mendapatkan hasil, ucapan syukur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan jemaat terkasih juga diberkati dalam Tuhan, dan keadaan apapun tetaplah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.